Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Akhiriani Siregar dengan NIM 0306202032 dari kelas PGMI 2 semester 1. Di video kali ini, saya akan membahas materi rangkuman bahasa Inggris selama 1 semester. Materi pertama adalah pronoun, yaitu kata ganti benda. Jenis-jenis pronoun terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah personal pronoun. Personal pronoun adalah kata ganti untuk menunjukkan orang, benda, dan hal spesifik yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu subjek, objek, posesif, dan reflesif. Kedua adalah demonstrative pronoun, yaitu kata ganti yang menunjukkan jumlah dan jarak benda. Apabila ia singular dengan jarak benda yang dekat, maka menggunakan kata this, sedangkan jarak benda yang jauh menggunakan kata that. Apabila ia plural dengan jarak benda yang dekat menggunakan kata this, sedangkan jarak yang jauh menggunakan kata those. Yang ketiga adalah relative pronoun, yaitu kata ganti untuk menghubungkan dua kalimat dan menerangkan kata benda, yang terdiri dari who, which, whom, whose, dan that. Materi yang kedua adalah noun. Noun memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu sebagai subjek kalimat, kedua sebagai objek pelengkap, ketiga sebagai objek langsung dan tidak langsung, dan yang terakhir sebagai keterangan. Noun terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah countable, yaitu dapat dihitung. Kedua, uncountable, tidak dapat dihitung. Ketiga, proper noun, kata yang menggunakan huruf kapital. Keempat, common noun, yaitu kata yang penggolongannya umum. Kelima, abstract noun, tidak dapat diamati oleh panca indera. Yang keenam, concrete noun, yaitu dapat dilihat oleh panca indera. Ketujuh adalah collective noun, yaitu yang terdiri nama kelompok. 8, compound noun, yaitu berbeda-beda bentuk. 9, material noun, yang berasal dari alam. 10, possessive noun, yang menunjukkan kepemilikan. 11, singular noun. 12, plural noun. Materi yang ketiga adalah adjective. Adjective adalah kata yang menerangkan noun dan pronoun. Adjektif terdiri dari beberapa macam bagian. Yang pertama, stative adjective, yaitu mencirikan kondisi yang permanen. Contohnya, small, big, atau tall. Kedua, dynamic adjective, yaitu tingkah laku, seperti foolish atau friendly. Ketiga, inherent adjective, contohnya, someone special. Keempat, non-inherent adjective, contohnya my old friend. 5. Adjective phrase, yaitu terdiri hanya satu kata, seperti dark atau hot. Contohnya, homemade dark chocolate. 6. Compound adjective, yaitu sebuah kata baru, seperti adjective plus noun. Contohnya, high-speed cameras. Ketujuh adalah adjective position, yaitu adjektif berada pada posisi attributive yang diletakkan di depan noun. Postpositive berada di belakang noun tanpa diselingi linking verb, atau predicative yang diletakkan setelah noun. Contohnya, attributive yaitu they are beautiful girls. Postpositive, someone special. Predicative yaitu they are beautiful. 8. Adjective order, yaitu jika lebih dari satu adjektif berdasarkan opinion, size, age, dan color. Contohnya, he had two happy big pigeons. 9.
reduce adjective clause. Contohnya, the student always going to school by bus is my friend. 10. Adjective degree. Adjective degree terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, positive degree, yaitu membandingkan kesetaraan. Contohnya, she is as good as you in math. Kedua, comparative degree, yaitu membandingkan dua orang, baik itu hewan, benda, dan lain-lain. Contohnya, today should be better than yesterday. Ketiga, superlative degree, yaitu membandingkan tiga orang, baik itu hewan, benda, maupun yang lain-lain. Contohnya, he was the best of all of us. 11. Adjective clause, yaitu menjelaskan noun dan pronoun yang berada pada main clause suatu kompleks sentence. Contohnya, the student who always goes to school by bus is my friend. Materi ketiga adalah adverb. Adverb adalah kata keterangan yang menunjukkan verb, adjektif, dan adverb. Adverb terdiri dari beberapa macam bagian. Pertama, adverb of time, yaitu kata keterangan waktu, seperti yesterday, now, dan today. Contohnya, Nico will go to Semarang tomorrow. Kedua, adverb of place, yaitu kata keterangan tempat, seperti here, in, on, below. Contohnya, I am studying adverb material on YouTube. Ketiga adalah adverb of manner, yaitu kata keterangan yang menunjukkan sebuah peristiwa dilakukan, seperti carefully, loudly, atau fluently. Contohnya, she can speak English fluently. Keempat, adverb of frequency, yaitu kata keterangan yang menunjukkan seberapa sering sebuah kegiatan dilakukan, seperti always, usually, atau often. Contohnya, she is sometimes beautiful. Kelima, adverb of degree, yaitu kata keterangan untuk menunjukkan seberapa banyak tingkatan dari suatu peristiwa, seperti just, to, very, atau quite. Contohnya, I just give you cup of coffee. Materi kelima adalah simple present tense. Simple present tense adalah kalimat yang menunjukkan pernyataan umum atau fakta dan kegiatan yang sering dilakukan. Simple present tense memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menyatakan kegiatan berulang-ulang, yaitu habitual action. Contohnya, I go to school every day. Kedua, menyatakan peristiwa yang umum terjadi dan tidak bisa dibantah. Contohnya, the sun rise from the east. Ketiga, menyatakan permintaan atau perintah pada lawan bicara. Contohnya, please sit down, Anna. 4. Menyatakan peristiwa yang sudah dapat dipastikan akan terjadi atau dijadwalkan. Contohnya, I will be visiting grandpa house every weekend. Kelima, menunjukkan kemampuan atau watak dan sifat seseorang. Contohnya, Anna and Annie speak English fluently. Simple present tense terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, simple present tense verbal. Rumusnya, untuk kalimat positif, subject plus verb 1 plus s or s plus object. Kalimat negatif, subject plus do or does plus not plus verb 1 plus object. Kalimat interrogatif, do or does plus subject plus verb 1 plus object. Simple present tense nominal. Rumusnya, untuk kalimat positif, subject plus to be plus non-verb. Untuk negatif, subject plus to be plus not plus non-verb. Untuk kalimat interrogatif, to be plus subject plus non-verb. Time signal. Contoh time signal dari adverb of time adalah every year, every week, every day, atau at 7 yang terletak di awal atau di akhir kalimat. Time signal untuk adverb of frequency, contohnya seldom, always, often, ever,
frequently, normally, dan generally, yang terletak sebelum kata kerja atau sesudah to be. Materi keenam adalah simple past tense. Simple past tense adalah kalimat tense yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau. Simple past tense terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, simple past tense verbal. Rumusnya untuk kalimat positif, subject plus verb to. Kalimat negatif, subject plus did plus not plus verb one atau infinitive. Untuk kalimat interrogatif, did plus subject plus verb one or infinitive. Untuk yang kedua, simple past tense nominal, rumusnya untuk kalimat positif, subject plus was or were plus non-verb. Kalimat negatif, subject plus was or were plus not plus non-verb. Untuk kalimat interrogatif, was or were plus subject plus non-verb. Contoh time signal dari simple past tense adalah often, just now, yesterday, dan an hour ago. Materi yang ketujuh adalah simple future tense. Simple future tense adalah kalimat yang menyatakan kejadian di masa yang akan datang. Simple future tense terbagi menjadi dua rumus. Untuk rumus yang pertama pada kalimat positif, subject plus will or shall plus verb one plus object. Kalimat negatif, subject plus will or shall plus not plus verb one plus object. Kalimat interrogatif, will plus subject plus verb one plus object. Untuk rumus yang kedua, pada kalimat positif, subject plus to be plus going to plus verb one plus object. Kalimat negatif, subject plus to be plus not plus going to plus verb one plus object. Kalimat interrogatif, to be plus subject plus going to plus verb one plus object. Simple future tense memiliki beberapa fungsi seperti untuk mengungkapkan gagasan umum, untuk mendeskripsikan kebiasaan, untuk menggambarkan emosi, untuk menyatakan milik atau hubungan personal. Sedangkan fungsi will untuk mengajukan permohonan atau permintaan, untuk menunjukkan keinginan atau ketidakinginan, untuk membuat janji, dan untuk menunjukkan fakta umum. Fungsi be going to pada simple future tense adalah untuk menunjukkan niat dan tujuan, dan untuk membicarakan yang akan segera terjadi. Sedangkan fungsi shall pada simple future tense untuk membuat kalimat lebih normal dan menawarkan sesuatu. Contoh time signal pada simple future tense adalah tomorrow, tonight, next time, later, soon, dan by and by. Materi ke-8 adalah gerund. Gerund adalah kata kerja yang diberi tambahan ing. Gerund terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, perfect gerund, yaitu menyatakan peristiwa yang terjadi terlebih dahulu daripada peristiwa lain yang mengikutinya. Yang kedua, the passive gerund, yaitu biasanya digunakan di belakang kata kerja seperti want dan need. Materi yang ke-9 adalah artikel. Artikel adalah kata yang digunakan untuk membatasi pengertian noun. Penggunaan artikel terbagi menjadi 3. Yang pertama, definite article. The kata yang digunakan pada definite article yang digunakan sebelum countable noun ataupun uncountable noun yang digunakan untuk hal yang telah diterangkan atau spesifik, meliputi person, things, atau idea. Kedua, indefinite article. Atau an, kata yang digunakan pada indefinite article yang digunakan sebelum singular countable noun dan digunakan untuk hal yang belum pernah diterangkan sebelumnya, meliputi person, things, atau idea. Ketiga, zero article. Zero article tidak perlu menggunakan artikel an, dan the pada suatu noun. Beberapa macam noun yang tidak perlu menggunakan artikel yaitu nama-nama bahasa, olahraga,
akademik, subjek, dan lain-lain. Materi yang ke-10 adalah conjunction. Conjunction adalah kata hubung yang menghubungkan dua kata, dua kalimat, dua frasa, atau dua klausa. Conjunction terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, coordinating conjunction, digunakan untuk menghubungkan dua bentuk gramatikal yang sama, yaitu kata, kalimat, frasa, dan klausa, seperti for, so, or, but, dan and. Kedua, subordinating conjunction, digunakan untuk menghubungkan induk kalimat dengan anak kalimat. Induk kalimat adalah kalimat inti, anak kalimat adalah kalimat penjelas. Yang ketiga adalah correlative conjunction, yaitu kata hubung yang memiliki pasangannya masing-masing. Materi ke-11 adalah preposition. Preposition adalah menunjukkan hubungan antara objek dengan bagian lain di dalam kalimat. Preposition hanya dapat terdiri dari satu kata atau gabungan dengan part of speech lain. Preposition terbagi menjadi beberapa macam bagian. Yang pertama, preposition of time, digunakan untuk menunjukkan waktu seperti after, at, before, by, in, dan of. Kedua, preposition of place, digunakan untuk menunjukkan tempat seperti at, on, to, dan from. Ketiga adalah preposition of movement, digunakan untuk menunjukkan pergerakan seperti round, away, dan inside. Keempat, preposition of manner, digunakan untuk menunjukkan cara antara objek dan kata-kata yang lain dalam suatu kalimat, seperti by, in, like, on, with, dan without. Kelima, preposition of purpose, digunakan untuk menunjukkan hubungan tujuan antara objeknya dan kata-kata lain di dalam suatu kalimat, seperti for. Keenam, preposition of quantity, digunakan untuk menunjukkan hubungan kuantitas antara objeknya dan kata-kata lain di dalam suatu kalimat, seperti for dan by. Prepositional phrase adalah kombinasi antara preposition dengan object of preposition membentuk suatu frasa yang disebut prepositional phrase. Contohnya, at home dan because of you. Materi yang terakhir adalah present perfect tense. Present perfect tense adalah kalimat yang menunjukkan kegiatan yang terjadi di masa lampau, akan tetapi masih berlanjut hingga sekarang. Ciri-ciri present perfect tense adalah tersusun dari kata have or has plus past participle. Kedua, subjek she, he, it, dan nama orang dengan kata bantu has. Ketiga, subjek I, you, we, dan they dengan kata bantu have. Fungsi present perfect tense adalah menunjukkan kegiatan yang baru saja usai, menunjukkan kegiatan yang pernah dilakukan pada masa lampau, dan menggambarkan adanya sebuah aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang. Macam-macam present perfect tense. Yang pertama, present perfect tense verbal, yaitu menjelaskan suatu peristiwa yang telah selesai dikerjakan dan dapat diceritakan suatu aktivitas yang terjadi di masa lampau dan masih berlangsung hingga sekarang. Rumusnya, pada kalimat positif, subjek plus have or has plus verb 3. Kalimat negatif, subjek plus have or has plus not plus verb 3. Kalimat interrogatif, have or has plus subjek plus verb 3. Yang kedua adalah present perfect tense nominal, yaitu tense yang tidak dapat menggunakan kata kerja, tetapi menggunakan kata benda, kata sifat, dan kata keterangan. Rumusnya, pada kalimat positif, subjek plus have or has plus been plus adjective or noun plus for or signs. Kalimat negatif, subjek plus have or has plus not plus been plus adjective or noun plus for or signs. Kalimat interrogatif, have or has plus subject
plus been plus adjective or noun plus for or signs. Contoh time signal pada simple perfect tense adalah just, already, yet, still, before, since, dan for. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.